Yang menciptakan kita siapa? Jawabannya tentu Allah. Yang memberikan kita kebahagiaan siapa? Allah. Yang memberikan rizki kita siapa? Allah. Nah, semuanya adalah Allah. Segala tata macam aturan yang ada di dunia ini itu tidak lepas daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan dunia, maka aturan yang paling tahu, aturan yang paling pas adalah aturan Allah. Nah, aturan Allah ini disampaikan oleh rasul-rasul Allah. Nah, di antaranya rasul terakhir yang menyempurnakan agama Allah ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka setiap sunnah Nabi, ayat Al-Quran yang beliau bawa, itulah sebenarnya aturan Allah itu. Nah, maka di antaranya perilaku yang perlu kita tanamkan sehari-hari, di antaranya adalah sifat jujur tadi. Kita bahas satu sifat dulu. Nah, kenapa perlu kita tanamkan? Nah, tadi Allah yang punya segala-galanya, berarti itulah jalannya. Sudah, ingin bahagia, jalannya ikuti aturan Allah tadi. Nah, kenapa? Contoh saja sifat jujur. Kalian kalau berteman, senang nggak dengan orang yang pembohong? Tentu jawabannya tidak. Orang pembohong pasti dijauhi orang lain. Nah, akhirnya apa? Dia dirundung kesedihan. Coba bandingkan dengan orang yang jujur. Pedagang yang jujur dengan pedagang yang penipu. Tentu orang suka membeli pedagang yang jujur. Sekali dia menipu, dia akhirnya ditinggalkan. Nah, kenapa akhirnya dia mendapatkan kesedihan tersebut? Jawabannya satu. Dia melanggar aturan-aturan Allah. Nah, maka setiap sunnah Nabi itu begitu kita laksanakan, begitu kita praktekkan, maka akan mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan bagi kita, baik dunia maupun akhirat. Kita ambil suatu contoh dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu salah satu yang terkenal di dalam manaqib beliau itu, di antaranya sewaktu kecil beliau itu terkenal karena kejujurannya. Nah, beliau itu memegang amanah dari orang tuanya bahwa beliau itu harus berjanji bahwa beliau itu selalu jujur dalam keadaan apapun. Nah, waktu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ingin menuntut ilmu zaman dulu itu jauh dari negeri Tabaristan sana, ingin pergi ke Baghdad karena itu pusatnya ilmu zaman dulu. Nah, biasanya kan zaman dulu itu nggak ada fasilitas kendaraan, nggak ada alat transportasi. Kalau menuntut ilmu itu nggak tahu apakah bisa kembali atau tidak, bisa kembali atau tidak aja nggak tahu. Apalagi sudah ada jadwal pulang, nggak ada itu. Nah, kenapa? Karena menuntut ilmu ini membutuhkan perjalanan yang sangat jauh. Nah, ketika itu ayah beliau sudah meninggal, harta beliau itu dibagi dua. Satu untuk perjalanan beliau, biaya untuk menuntut ilmu. Satu disisakan untuk ibunya yang tinggal di rumah, dibagi dua harta. Nah, itulah beratnya perjuangan orang yang menuntut ilmu zaman dulu. Nah, ketika beliau berangkat, singkat cerita, beliau bersama kapal para saudagar. Nah, ketika itu kapal tersebut dirampok oleh perampok, dan nggak main-main. Perampoknya ini berjumlah 60 orang. Nah, kalau di tempat kita itu paling 1, 2, 3, 4 perampok. Ini 60 orang, semuanya pakai senjata. Nah, dan zaman dulu itu nggak ada istilah polisi, nggak ada. Nah, maka perampok itu bebas melakukan apapun. Kalau dia bisa melakukan perbuatan anarkis, dia lari, dia kabur. Karena nggak seperti zaman sekarang ini. Kalau macam-macam ada polisi. Nah, mudah dideteksi. Kabur susah. Nah, kalau zaman dulu sudah perampoknya banyak dan mereka terkenal sangat kejam. Nah, ketika itulah kapal saudagar tadi bersama di dalamnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dirampok oleh para perampok tadi. Nah, ketika perampok tadi merampok, ambil semua harta yang ada di kapal, antri satu-satu, ambil sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, anak buah ini diperintahkan, kamu punya harta apa? Ini ada banyak emas di dalam pundi-pundiku ini. Jujur ya. Jujur. Itu karena tadi perintah orang tuanya jujur dalam segala hal.
Nah, melihat anak kecil ini, anak buah perampok tadi, asal nggak percaya, punya uang banyak. Syekh Abdul Qadir ini sebenarnya mengatakan apa adanya, karena memang semua harta jadi bagi dua. Nah, ketika itu lewat lagi satu, tanya lagi, nggak percaya lagi. Akhirnya semua harta dikumpulkan. Nah, bos tadi tanya, "Wahai anak buah, sudahkah semua harta dikumpulkan?" Sudah katanya. Tapi ada anak kecil tadi. Ditanya dia punya banyak harta, tapi nggak percaya anak kecil sekecil itu punya banyak harta. Nah, tanya yang lain lagi, sama jawabannya seperti itu. Hanya bos tadi penasaran. Nah, benarkah kamu punya harta? Benar. Di mana tempatnya? Pundi-pundi. Ketika diperiksa ternyata benar harta itu ada di pundi-pundi beliau. Nah, ketika itu bos perampok tadi takjub dan sampai-sampai beliau menangis. Ini anak tanya ini, kenapa jujur ini? Karena kata beliau, aku ini memegang amanah ibuku, jujur dalam segala hal. Hanya kata-kata itu menyadarkan hati perampok tadi. Gara-gara kejujuran tadi menyadarkan hati perampok. Hanya hati perampok tadi tersentuh. Anak ini dengan ibunya saja rela mati, rela menghabiskan hartanya gara-gara apa? Sebuah kejujuran. Sedangkan selama ini aku telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita lahir itu kita telah berjanji bahwa untuk selalu taat dan benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, mengakui sebagai bukti aku kita yaitu beribadah kepada Allah. Nah, akhirnya bos perampok tadi menangis, dia bertobat. Melihat bosnya bertobat, semua anak buah perampok tadi yang jumlahnya 60 orang totalnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara sebuah kejujuran menjadikan orang yang bahkan seorang perampok kelas kakap bertobat kepada Allah. Inilah sifat jujur. Artinya semua sunnah-sunnah Nabi itu pasti mendatangkan suatu kemuliaan. Ini konsepnya. Coba lihat, banyak orang kaya. Insyaallah salah satu teman ayah saya, ya sangat kaya, punya showroom mobil. Tapi setiap malamnya dia nggak bisa lepas dari obat yang namanya bodrek. Sering sakit kepala, memikirkan kebanyakan usaha. Nah, artinya apa? Kebahagiaan itu bukan dari kekayaan. Nah, harus perlu kita sadari. Di mana kebahagiaan ini? Ya, letaknya tadi sudah saya jelaskan. Kuncinya cuma satu, yaitu Allah. Bagaimana cara menuju Allah? Yaitu tadi dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah, tadi sifat jujur. Karena setiap sunnah itu sebenarnya seluruhnya itu kembali kepada kita, manfaatnya kembali kepada kita. Contoh kecil, kalau kita makan, sunnah Nabi apa? Dengan tangan kanan. Masuk WC dengan kaki kiri. Basuh kotoran dengan tangan kiri. Nah, kenapa seperti itu? Kalau mau diteliti, setiap sunnah Nabi itu manfaatnya sebenarnya kembali ke kita. Kenapa makan dengan tangan kanan? Tangan kanan ini kalau mau diteliti secara kesehatannya pun, ini sebenarnya orang-orang Barat itu terus meneliti agama kita, agama Islam. Makanya pusat perkembangan Islam itu yang paling cepat itu di Eropa dan Amerika, paling cepat. Tapi itu dirahasiakan. Kalau ini temuan-temuan mereka ini dipiralkan, orang pasti akan banyak memeluk agama Islam. Di antaranya mereka ini meneliti apa sih rahasia tangan kanan ini. Nah, ternyata tangan kanan ini dari segi kedokteran pun tahu, ini di tangan kanan kita ada mengandung zat namanya yang kulit kita ini yang bisa menjadikan makanan itu cepat hancur, cepat basi. Nah, kalau bahasa Banjarnya basi. Nah, ini zat membuat makanan menjadi basi. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau beli suatu kuah, suatu masakan, nah yang ada kuah-kuahnya itu, coba celupin tangan kanan, satu nggak dicelupin, apa yang terjadi dengan makanan yang dicelupin? Nggak berapa lama makanan itu akan menjadi basi. Ini bukti. Nah, fungsi makan dengan tangan kanan begitu kita mengkonsumsi makanan tersebut, akhirnya makanan tersebut mudah dicerna perut kita. Kenapa? Kita makan dengan tangan kanan. Karena makan tadi mudah hancur. Akhirnya pencernaan kita jadi lancar. Itu salah satu rahasianya sunnah Nabi.
Nah, makanya orang sekarang ini yang banyak masuk rumah-rumah sakit itu biasanya ujar gara-gara kebanyakan makan mie. Contohnya, salah satu contoh, satu, mie itu memang benar banyak mengandung zat pengawet, nggak hancur-hancur di perut kita. Yang kedua, makannya pakai sendok, ya kan? Harusnya pakai tangan. Harusnya pakai. Tapi kalau pakai tangan makannya susah. Jadi itu ada dua dampak di sana. Sunnah Rasul susah kita terapkan. Nah, memang dari segi kesehatan sudah mengandung zat pengawet. Nah, jadi kalau dipikirkan, sunnah Rasul ini semuanya itu mengandung rahasia. Kenapa masuk kaki tadi, kaki kiri, masuk keturunan tangan kiri? Karena di tangan kiri, kaki kiri ini kulit kita ini kebal terhadap kuman. Ketika kita masuk WC pertama kali, itu tempat dari sumber segala kuman penyakit. Nah, kuman penyakit itu tiba-tiba ada orang masuk, dia langsung menyerang. Nah, dia menempel ke kaki kiri kita tadi. Nah, sedangkan kaki kiri tadi ada kulit yang tebal dari kuman penyakit. Nah, makanya Nabi menganjurkan masuk kaki kiri. Seandainya kaki kanan nggak kebal. Nah, jadi setiap sunnah itu ada rahasianya. Kalau kita pikirkan, kita akan melihat ketakjuban. Sehingga dengan itu, dengan melihat ketakjuban ini, kita nanti akan merasakan bahwa ternyata agama yang dibawa Nabiku ini benar. Rasulku ini ternyata arahan-arahan beliau ini semuanya fungsinya kebaikan bagi kita. Nah, fungsinya apa? Untuk umat ini. Nah, sehingga dengan kita sadar akan hal tersebut, akhirnya apa? Kita jadi cinta. Nah, ini tadi. Yang pertama tadi kenal. Orang cinta itu kenal. Nah, artinya kita harus belajar sedikit demi sedikit mengenali siapa itu Rasulullah, apa sunnah-sunnah yang dibawa Rasulullah. Kalau nggak cukup belajar DSD, belajar DME, ikuti lagi pelajaran formal, sekolah non formal. Di formal nggak cukup, ikuti sekolah-sekolah non formal. Ada madrasah diniyah agar apa? Kita lebih betul-betul mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syarat cinta menurut Imam Al-Ghazali yaitu ingat, orang yang namanya cinta itu dia akan teringat-ingat, terngiang-ngiang di pikirannya siapa orang yang dicintainya. Kalau kita memang sudah betul-betul cinta kepada Nabi, kita akan selalu ingat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita makan, bagaimana cara Nabi makan? Apa doa sebelum makan? Nah, sudah tahu, Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum makan. Nah, sebelum tidur, apa itu doa sebelum tidur? Bagaimana cara Nabi tidur? Bagaimana cara Nabi makan? Selalu ingat. Itu tanda orang cinta. Nah, tanda orang cinta, dia harus selalu ingat. Kemarin ada guru saya di pondok datang ke tempat saya. Jadi ada seorang murid yang tanya kepada beliau. Murid ini ingin sekali bermimpi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid ini ingin sekali bermimpi dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belajar di pondok, banyak amalan-amalan yang dia dapat untuk bagaimana bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia amalkan amalan-amalan tersebut. Tapi sampai sekarang, kata guru ulun tadi, belum memimpikan Nabi. Akhirnya dia datang pada sang guru. Wahai guru, ulun ini sudah mengamalkan ini ajaran pian, ini ajaran dari orang anu. Diberikan nih semuanya amalan untuk bermimpi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini sampai sekarang ulun ini belum bermimpi Nabi? Apa yang salah ya? Salahnya di mana? Padahal amalannya itu kan habis dari guru, ya sudah habis amalan dia. Diamalkan macam-macam tapi nggak mimpi-mimpi. Kata gurunya, nggak usah pikir panjang. Nanti kamu nggak usah minum. 7 hari 7 malam aja, nggak usah minum. Kalau mau makan silakan tapi nggak usah minum. 7 hari 7 malam. Tapi karena dia ini
maksa ingin betul-betul mimpi Nabi Muhammad SAW, hanya dia nggak minum-minum. Kalau mau makan sedikit aja, agar jangan minum. Nah, ketika itu selang beberapa hari sampai daripada 7 hari, nah dia tertidur suatu malam dia bermimpi. Kada minumannya. Ya. Tapi ternyata mimpinya itu bukan mimpi Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mimpi apa? Sedang minum di bawah air terjun. Oh, dia minum sepuas-puasnya, enaknya. Karena saking dahaganya dia minum di bawah air terjun yang sejuk, segar. Puasnya, sangat puas dia di dalam mimpi itu. Akhirnya dia terbangun dari mimpinya. Oh, dia lari ke rumah gurunya, tanya lagi, wahai guru, ulun sudah mengamalkan apa yang pian sarankan, nggak minum-minum selama 7 hari 7 malam. Tapi ternyata saya ini bukan mimpi Nabi Muhammad SAW. Apa yang saya mimpikan, saya minum di air terjun tadi. Nah, itulah caranya, kata gurunya. Kalau kamu ingin mimpi Nabi Muhammad SAW, nah, coba rindukan Nabi sebagaimana kamu merindukan air tadi. Nah, air tadi. Bayangkan. Nah, jadi orang yang nggak minum tuh pikirnya minum. Nah, kalau orang yang ingin mimpi Nabi, itulah tadi. Kalau mau makan, bagaimana cara Nabi? Selalu ingat. Gerak-geriknya selalu. Ini tanda orang cinta. Ya, mengingat Rasulullah. Dia selalu ingat. Gerak-geriknya ini selalu perhatikan bagaimana sunnah-sunnah Nabi itu. Jadi nggak mungkin kalau orang nggak mengerjakan sunnah Nabi, nah nggak mungkin bermimpi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tanda orang ingat itu dia sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak salawat, apalagi di bulan Maulid. Jangankan orang yang beriman, orang yang beribadah kepada Allah, apalagi di lidahnya penuh dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW karena mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah kitab Al-Usupuriyah, ini ada orang yang namanya ini kebetulan ngarannya Muhammad juga. Muhammad ini terkenal karena durjananya dia. Artinya dia selalu melakukan hal-hal yang tidak disukai. Kemaksiatan dia lakukan, kekejaman dia lakukan, kezaliman dia lakukan, merampok sudahnya, mencuri sudahnya, sandal orang hilang. Bila ada Muhammad ini, orang kampung itu marah. Ngaran Muhammad jadi. Marah. Ada tenang. Marah tapi kedua nih, nah kan orangnya jaga. Oh, orangnya jaga. Itu zalim pulang. Jadi siapapun bila salah-salahnya jangan ada kakaruan itu meninggal melihat inya bisa ditempelengnya nih. Ini Muhammad ini. Nah, tapi ada anehnya. Muhammad ini ketika bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia berubah 180 derajat. Oh, bukan 180 derajat. Yang dulunya nggak pernah ibadah, bulan Maulid rajin beribadah. Yang dulunya suka maksiat, bulan Maulid berhenti. Nanti setelah Maulid maksiat lagi. Kalau memuliakan bulan Maulid. Bahkan di bulan Maulid itu ketika orang ini menganiaya dia nggak balas. Tapi nanti awas setelah bulan Maulid ketemu bahaya. Nah, itu berbalik 180 derajat. Nah, suatu hari pemuda ini, singkat saja waktunya sudah mepet. Nah, meninggal dunia. Akhirnya orang-orang masyarakat di kampung tersebut nggak ingin menguburkan mayatnya. Mayat itu dibuang ke tong sampah, ke tempat sampah, pembuangan sampah. Nah, pada malamnya ternyata orang-orang kampung tadi bermimpi Rasulullah SAW. Untung orang kampung tadi, untung Orang kampung yang bermimpi kan? bermimpi Nabi. Tapi di mimpi itu dimarahi, walaupun dimarahi itu untung. Karena mimpi Nabi. Nah, dimarahi kenapa? Orang tersebut adalah kekasihku. Heran orang kampung tadi. Orang kampung bertanya, padahal dia itu ahli maksiat. Dan biasa hidupnya melakukan maksiat. Kami sering dizalimnya. Barang-barang kami sering hilang gara-gara dia. Nah, kenapa orang tersebut merupakan kasih sempian? Kenapa? Nah, karena kata Rasulullah SAW setiap bulan Maulid, dia begitu mengagungkan hari kelahiranku. Yang dulunya dia maksiat, dia berhenti maksiat. Nah, yang dulunya dia ingkar kepada Allah, sekarang menjadi taat kepada Allah. Nah, kenapa? Gara-gara
dia cinta kepadaku, makanya di hari kelahiranku dia nggak berani macam-macam. Dia tidak ingin membuatku sedih. Nah, gara-gara itu dia menjadi kekasihku. Akhirnya dia disampaikan. Gara-gara itu orang satu kampung mimpi Nabi. Akhirnya dimuliakanlah mayatnya. Memuliakan hari kelahiran Rasulullah. Ya, gara-gara memuliakan hari kelahiran Rasulullah. Nah, ingat, dia terlalu ingat kalau hari kelahiran ingat. Ini tanda orang betul-betul cinta. Dikenal, yang kedua ingat. Yang ketiga, orang yang namanya cinta itu taat. Taat kepada apa yang diperintahkan. Yang keempat, menjauhi apa yang dilarang. Itu bukti kalau kita, ini buktinya sudah. Bukti kita cinta kepada, kalau kita cinta pada Nabi, taat apa yang diperintahkan Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Nah, Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi, itulah perintah Nabi. Nah, apa yang dilarang Nabi, itulah larangan Nabi. Maka kalau itu kita laksanakan, kalau kita dari Nabi, berarti ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam di sekolah senantiasa jujur dalam bekerja, kasih tugas oleh guru walaupun bentuknya daring, jujur, kerjakan sendiri. Nah, itulah anak-anak. Nah, kalau ulangan jangan menyontek. Nah, itu salah satu sifat jujur yang kita laksanakan. Itu baru satu sifat jujur. Pemaaf, sabar, ramah tamah dan lain sebagainya, itu semuanya merupakan akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, kesimpulannya, agar ada waktu, kalau ada mungkin ada pertanyaan interaktif. Nah, kesimpulannya bahwa semuanya kita ini kalau ingin selamat, jalannya cuma satu, yaitu tadi ikuti hukum-hukum Allah, ikuti aturan Allah, yaitu melalui sunnah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah berkata bahwa hidup manusia itu bagaikan seorang yang berjalan, kayak orang berjalan. Hidup ini orang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan itu pasti dia punya tempat tujuan. Dalam kitab Hikam, nah, hidup tuh kayak orang berjalan. Orang berjalan itu punya tempat tujuan. Nah, orang dalam perjalanan itu kalau dia pengen sampai ke tempat tujuan, hendak sampai nih. Contoh nih, Bapak siapa? Host kita nih Bapak siapa? Oh, Iwan, Pak. Nah, Bapak Iwan. Contoh Bapak Iwan pengen pergi ke Banjar. Nah, kalau ingin sampai ke tempat tujuan, ada aturannya. Dari Tanah Laut ke Banjar terus harus melewati Bati-Bati dulu. Kalau Bati-Bati boleh belok kiri atau lurus, tapi nanti harus belok kiri lagi. Jangan belok kanan. Kalau belok kanan sampai ke Matapura, sampai ke Hulu Sungai, nggak sampai ke Banjar. Itulah aturan dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan, kalau ada polisi harus pakai helm, bawa SIM, harus perlengkapan-perlengkapannya, alat harus agar apa? Agar kita selamat dalam perjalanan. Ada rambu-rambu belok kiri, jangan belok kanan. Nggak sampai ke Banjar, sampainya ke rumah sakit Bu Jaisin. Nah, kenapa? Karena melanggar rambu-rambu di dalam perjalanan. Nah, begitu pula hidup kita manusia ini. Kita ini sebenarnya bagaikan orang yang berjalan. Kenapa? Kita punya tempat tujuan. Tujuan kita di mana? Itu surganya Allah. Surganya Allah tujuan kita. Coba semuanya ditanya, pengen nggak masuk surga? Nah, semuanya pasti menjawab pengen. Pengen. Nah, berarti itulah tempat tujuan kita, ke surganya Allah. Di Quran dijelaskan ihbitu minha jami'a, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Allah menjelaskan, tapi kalimatnya ihbitu, keluar kalian semua. Padahal di surga itu Adam dan Hawa, tapi kalimatnya keluar kalian semua, seolah-olah banyak. Itu menurut mufassir. Nah, bahwa yang disuruh keluar kalian semua itu adalah Nabi Adam alaihissalam bersama anak keturunannya. Padahal kita ini semuanya mantan penduduk surga. Jadi kita ini punya misi untuk kembali ke surganya Allah. Jadi tempat tujuan kita itu adalah surganya Allah. Nah, sedangkan kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam perjalanan akhirat itu sama seperti perjalanan dunia. Karena hidup ini seperti orang berjalan, juga ada rambu-rambunya. Apa itu rambu-rambu menuju surganya Allah ini? Agar kita sampai ke surganya Allah, agar kita selamat ke surganya Allah. Nah, rambu-rambunya itu adalah sunnah-sunnah Nabi dan hukum-hukum Allah. Itu adalah rambu-rambu, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah,
Ajaran yang dibawa Rasulullah itu adalah rambu-rambu. Ini halal, ini haram, ini kerjakan, ini jangan. Jujur harus, pemarah jangan, pembohong jangan, pendendam jangan. Nah, ini sifat-sifat Nabi. Nah, itu adalah rambu-rambu kita kalau ingin sampai menuju surganya Allah. Nah, kalau kita terus langgar bisa kada sampai. Itu bahayanya. Jadi konsepnya cuma satu. Kalau ingin selamat, intinya apa? Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Betul-betul idolakan Nabi. Betul-betul cintai Nabi. Betul-betul terapkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ini saja yang ulun dapat sampaikan dalam pelajaran kita kali ini tentang tema Rasulullah idolaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sambung materi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mustafa tadi tentang kecintaan, bagaimana kita mencintai Rasulullah dan harus apa yang kita lakukan supaya kita itu di dalam hati kita tertanam cinta kita kepada Rasulullah. Di sini saya sambung tentang mungkin tarikh ya, kisah hidup Rasulullah itu. Yang pertama di buku pelajaran itu ada mengisahkan tentang Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul. Kapan sih Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul? Mungkin anak-anak sekalian bertanya-tanya seperti itu. Kapan Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Nah, ketika Rasulullah itu berumur 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasulullah untuk meluruskan orang-orang yang sudah tidak menyembah Allah lagi. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang itu diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai petunjuk bagi sekalian alam, seperti itu. Dan ketika Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul di kota Mekah itu banyak warga Mekah itu, kebanyakan mereka itu sedang menyembah berhala, Pak Iwan. Jadi mereka itu menyembah berhala. Nah, mungkin anak-anak bertanya, berhala itu apa sih? Seperti itu kan. Jadi berhala itu adalah sebuah objek atau sebuah benda lah yang berbentuk makhluk hidup. Nah, itu yang selalu disembah atau dipuja mereka. Nah, itu bisa berbentuk hewan, berbentuk manusia. Pokoknya mereka itu puja dan mereka sembah sebagai Tuhan atau didewakan mereka, seperti itu. Padahal berhala itu tidak dapat bergerak, tidak dapat bersuara, bahkan mengabulkan keinginan mereka. Bahkan di sini berhala-berhala yang mereka buat itu dengan tangan pengrajin itu berbagai macam. Ada yang terbuat dari kayu, tembaga, besi, batu, bahkan perak dan emas, sesuai dengan kondisi kemampuan taraf kekayaan mereka. Bahkan ada yang membuat berhala itu dari gandum, Pak Iwan. Mustafa ya, dari gandum atau dari roti. Jadi ketika mereka itu mempunyai banyak gandum, mereka membuat roti lalu dibuat berhala berbentuk manusia atau hewan. Kemudian mereka sembah berhala itu. Ketika mereka tidak mempunyai makanan atau tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, mereka minta izin sama berhalanya, wahai berhala, minta hari ini ikam kau ambil telinga ikam atau tangan ikam, gasan kami makanan. Seperti itu. Jadi inilah yang disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Masa Tuhan mereka dimakan sendiri, kan seperti itu, sangat jahil. Hari berikutnya tangan sebelahnya hilang, hari berikutnya kepalanya, sampai Tuhan mereka habis. Nah, ini yang disebut zaman kejahilan atau zaman jahiliyah yang perlu diutus satu orang Rasul penutup akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk membenarkan akidah itu. Bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang perlu kita pahami di sini. Nabi Muhammad itu bertemu dengan malaikat Jibril ya, di mana ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, beliau berkhalwat itu bersunyi di dalam satu tempat yang memang tempat itu khusus, tidak ada hubungan interaksi kepada manusia, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad naik ke atas gunung di Gua Hira itu di tanggal 17, malam ke-17 bulan Ramadan itu, Jibril
datang ketika Rasulullah berkhulwat di Gua Hira itu. Nah, Jibril itu kemudian mengagetkan Rasul. Lalu ditanya, siapa kamu? Aku Jibril, kata beliau. Kemudian Rasulullah SAW merasa takjub dengan sesuatu yang tidak pernah beliau lihat. Karena Jibril ini kan datang kepada Rasulullah dengan tubuh yang sangat besar seperti itu, dan sangat menakjubkan Rasulullah. Kemudian kata Jibril, ya Muhammad iqra. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ma ana biqari. Kata Jibril, iqra, baca. Kata Muhammad, ma ana biqari, ulun kada bisa membaca. Biasanya kayak itu, ulun kada bisa membaca, karena memang Nabi Muhammad itu al-ummi, ya Pak Mustafa ya, tidak bisa membaca seperti itu. Jadi di sini interaksi antara Jibril dan Muhammad di sini artinya si Jibril mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad mengulang-ulang. Nah, inilah Quran yang pertama kali atau wahyu pertama diturunkan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diulang-ulang terus oleh Jibril, lalu dipeluk Rasulullah dipeluk Rasulullah oleh Jibril, seakan-akan kata Rasulullah, kematian itu hampir mendekatiku. Hendak mati ya Rasulullah, karena apa? Nang mau meluk genal banget. Coba pian dipeluk orang lama genal kayak gini, asa sasak sudah. Maksudnya itu bagaimana? Yeah. Jadi dipeluk lawan Jibril, seakan-akan kematian itu mendekatiku, kata Jibril. Lalu diulang-ulang oleh Jibril sampai Rasulullah itu, kata beliau, sampai seakan-akan ucapan yang dibacakan Jibril itu tertulis di dalam hatiku. Nah, lalu Rasulullah hafal, ingat. Inilah yang disebut metode pembelajaran mengulang-ulang. Nah, jadi kalau murid-murid kita semua nih, murid-murid Bapak, kalau kalian susah untuk mengingat atau apa, kalian ulang-ulang berkali-kali. Ini adalah metode Jibril. Diulang-ulang. Coba misalnya contoh seperti ini. Kalian punya adik di rumah. Adik kalian itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi hafal lagu. Iya, betul. Ya, apalagi misalnya lagu-lagu yang terkenal sekarang ini misalnya kan. Ya, misalnya lagu apa yang di TikTok itu mereka bernyanyi. Padahal mereka membaca tidak bisa, menulis tidak bisa, tapi mereka bisa bernyanyi, bahkan hafal mulai A sampai Z itu. Inilah kehebatan metode mengulang-ulang. Nah, seperti itu. Oke, jadi ulun lanjutkan sedikit. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul itu, Nabi itu diamanahi oleh Allah untuk mendakwahkan agama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu berdakwah banyak sekali rintangannya. Yang musuh yang paling utama, yang sangat masyhur itu adalah Abu Jahal dan komplotannya itu. Nah, saking bencinya dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad beribadah pun, nah di dalam buku itu dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika beribadah, beliau itu ditaruh kotoran unta atau kotoran itu ditaruh di atas punggung beliau ketika beliau sujud itu. Saking bencinya dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sampai hendak dibunuh oleh mereka karena kebencian itu. Makanya rasa benci itu tidak boleh kita tanamkan di dalam hati. Nah, kemudian penutupnya adalah kepribadian Nabi Muhammad. Nah, mungkin anak-anak sekalian, setelah tadi diceritakan oleh Pak Mustafa bagaimana cara mencintai Rasulullah, tadi ada beberapa stepnya. Nah, kalian harus paham dulu kepribadian Nabi Muhammad itu seperti apa. Kata Pak Mustafa tadi ada jujur ya. Kemudian Nabi Muhammad juga pemaaf orangnya. Nah, ketika ada teman kalian yang berbuat salah, adik kalian berbuat salah, kalau kalian ingin bersama Rasulullah di surga, kalian harus memaafkan. Nah, itu karena kalian harus memaafkan. Karena ada satu pintu surga itu yang namanya lupa ulun, itu khusus untuk orang-orang yang tidak marah dan memaafkan orang lain. Jadi orang-orang pemaaf itu masuk surga lewat pintu situ. Jadi kalau kalian pemaaf, maka kalian pasti akan masuk surga lewat pintu itu.
dan kalian akan bersama Rasulullah karena kalian mengikuti kepribadian Rasulullah. Misalnya jujur, ada pemaaf, peduli. Nah, peduli dengan kawan, misalnya kawan tidak punya pensil dipinjam, peduli dengan ading kada bisi kada bisi rautan dipinjami. Kemudian Nabi Muhammad juga mencintai anak yatim. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian tidak bisa untuk semua sifat itu kalian lakukan, pilihlah satu atau dua sifat dan kita tanamkan di dalam diri kita, kemudian kita laksanakan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Misalnya, ulun Pak Ayah hendak jujur saja, ayo silakan jujur saja. Tapi jujur pian sampai mati. Nah, yang penting apa? Ada satu keterkaitan kita dengan Rasulullah. Nah, misalnya kita ulun Pak Ayah jujurnya asa berat pang, nah. Ulun pemaaf aja. Nah, boleh aja pemaaf aja sedangkan tapi jujur ya juga. Gitu. Ya, jadi jujur ya juga. Pemaaf jangan misalnya memaafkan orang tapi berdusta terus ada juga. Nah, artinya sifat nang dominan itu apa? Misalnya kalau orangnya kan ada orang jujur tapi penyarikan. Jujur aja orangnya tapi penempelengan dikit-dikit tempel. Bisa juga kan gitu. Nah, mungkin kalian perlu tahu bahwasanya Muhammad ini adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk semesta alam. Jadi setelah Nabi Muhammad ini tidak ada, makanya Nabi Muhammad itu adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Misalnya ada orang datang terabang, atau bisa berhilang, atau bisa berkonyong. Rasul berpadahnya aku Nabi nomor 26. Aku Nabi setelah Nabi Muhammad, jangan dipercaya. Karena apa? Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir kita. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, walaupun bisa berhilang, bisa terabang, bisa berkonyong. Bahasanya itu. Kita Pak Iwan. Nah, jadi pelajaran yang dipetik ulun simpulkan jadi pelajaran yang dipetik dari yang disampaikan Pak Mustafa tadi, bahwasanya Nabi Muhammad itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal ya Allah. Kalau tahun Masehinya tadi 20 April nih yang lancak orang pada tahun nih 20 April tahun 571 Masehi. Nah, kalau ini kan masyhurnya 12 Rabiul Awal bulan Arabnya. Kemudian ada di tahun Gajah. Nah, karena ketika itu Abraham menyerang kota Makkah, sebelumnya itu menggunakan tentara bergajah. Nah, itu mungkin pian sudah tahu kisahnya berataan. Kemudian Nabi Muhammad itu ke dalam kesimpulan ini adalah beliau lahir dalam keadaan yatim. Abahnya ketika Sidin umur 2 bulan di kandungan mamanya, abahnya meninggal sudah. Jadi orang tuanya si ayah Muhammad tadi itu sudah meninggal ketika Muhammad masih di kandungan ibunya 2 bulan umurnya. Kemudian di waktu kecil Nabi Muhammad ini diasuh oleh Halimah. Jadi ketika lahir Pak Iwan, Muhammad ini kada langsung di himpulon mamanya. Karena tradisi orang Arab di situ diserahkan lawan orang lain yang memang dipilih orang itu. Karena apa? Karena ketika itu kan ngarannya lahir anak laki kadada bahasanya tuh. Ya, jadi kan ada perasaan sedih lalu khawatir itu nanti akan berdampak kepada anak. Dan dari psikologi nih. Lalu diserahkan kepada yang namanya Halimatus Sa'diyah untuk merawat setelah umur 2 tahun itu dikembalikan ke umamanya Aminatus Zuhriyah. Kemudian di waktu kecil Nabi Muhammad itu setelah mamanya meninggal, kainya meninggal, digaduh dengan pamannya. Nah, jadi digaduh lawan pamannya ini beliau Nabi Muhammad mengembala kambing. Jadi mengambil upah mengembala kambing. Jadi hasilnya nanti akan dijulung lawan pamannya untuk biaya makan sehari-hari. Nah, jadi membantulah lawan pamannya. Jadi anak-anak kita sekalian ini yang mendengarkan jangan malu dan jangan segan untuk membantu orang tua di rumah. Misalnya ada basuhan piring yang kotor, ikut membasuh. Kemudian ada sampah yang berserakan, ikut membasuh. Rumah yang kotor, disapui seperti itu. Siapa yang ditiru? Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad membantu pamannya. Kemudian Nabi Muhammad juga orang yang bekerja keras dan tangguh. Kemudian Nabi Muhammad jujur tadi, al-amin. Nah, kejujuran itu di atas segala-galanya. Kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun dan Nabi Muhammad menerima wahyu di Al-Qur'an pertama kali surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Kemudian Nabi Muhammad juga sayang kepada anak yatim, pemaaf, peduli,
dan Muhammad adalah nabi terakhir atau rasul terakhir yang disebut khatamul anbiya wal mursalin. Nah, itu kesimpulannya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Pak Mustafa dan Ulun, Pak Evan Hardianto, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita aplikasikan di dalam kehidupan. Kita pakailah, kalau bahasa Banjar tuh kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, mau sifat jujurnya, pemaafnya, pedulinya, dan rasa cinta kita tumbuhkan dengan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi hari ini, bulan ini adalah bulan Maulid. Mari kita tiru Nabi Muhammad setiru-tirunya, sedekat-dekatnya meniru kepada Nabi Muhammad, dan kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat itu cinta kita tumbuh dan kita akan dikumpulkan kepada Nabi Muhammad, kepada di dalam surganya Allah bersama Rasulullah SAW bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Pak Iwan yang dapat kami sampaikan.